PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM. Nah, kali ini kita akan bahas laporan keuangan kuartal pertama tahun 2023 PT Selamat Sempurna atau SMSM. Nah, bagi Anda yang tidak tahu atau belum pernah mengenal PT Selamat Sempurna atau emiten dengan kode SMSM ini, saya akan coba menyampaikan profil singkat tentang PT Selamat Sempurna ya. Jadi ini kita ambil dari website PT SMSM ini, di mana disampaikan bahwa perusahaan ini memproduksi filter, radiator, oil cooler, condenser, brake pipe, full pipes, full tank dan sebagainya. Artinya ini adalah peralatan-peralatan otomotif ya. Nah, merek dagang Sakura Filter itu yang merupakan merek dagang paling terkenal dari PT SMSM ini. Nah, perusahaan ini berada di Jakarta Utara dengan kantor pusat di Wisma ADR di daerah Pluit ya. Nah, selengkapnya Anda juga bisa melihat sendiri profil dari PT SMSM ini di websitenya. Nah, kemudian untuk harga sahamnya per tanggal 12 Mei 2023 PT SMSM mencapai di angka 1.835 per lembar saham, atau mungkin bisa dikatakan dalam 1 atau 2 minggu terakhir dia mencapai all time high sepanjang sejarahnya. Kalau kita lihat grafiknya di gambar ya, Anda bisa lihat bahwa dari dia IPO sampai dengan hari ini, angka 1.800-an ini merupakan angka yang cukup fundamental, artinya paling tinggi sepanjang sejarah SMSM. Nah, apakah dia akan terus break high atau melakukan koreksi dari harga saat ini? Nah, itu tergantung pada Anda. Nanti silakan juga Anda berkomentar, ungkapkan pendapat Anda di kolom komentar ya. Nah, ini sekilas mengenai grafik saham SMSM per tanggal 12 Mei. Nah, kita masuk pada laporan keuangannya yang merupakan kinerja kuartal pertama 2023. Nah, oh ya, sebagai catatan Anda juga bisa download laporan keuangan ini di di situs Bursa Efek Indonesia atau di perusahaan SMSM ya. Nah, kalau kita lihat bagian asetnya, aset selama kuartal pertama dibandingkan Desember mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat apa saja yang naik, yang pertama yang paling jelas di sini adalah kas. Kas naik menjadi 1,1 triliun. Kemudian yang naik cukup signifikan adalah piutang pihak ketiga. Kemudian juga persediaan. Persediaan ini malah turun tapi tidak terlalu drastis. Nah, beberapa hal yang lain sepertinya hampir mirip-mirip, tidak terlalu banyak berubah. Ya, yang banyak berubah itu hanya mengenai piutang dan kas. Kalau yang lain saya lihat selebihnya masih ya mirip-mirip lah, ataupun bergerak dia tidak lalu bergerak terlalu ekstrim. Nah, itu pun berdampak pada asetnya pun yang mengalami kenaikan, tapi sekali lagi tidak juga kenaikannya secara ekstrim ya. Hanya kenaikan secara saya pikir relatif masih normal. Nah, kemudian setelah di aset kita lihat liabilitasnya. Kalau dibandingkan dengan akhir tahun kemarin, utang banknya mengalami penurunan ya, dari 90 miliar menjadi 77 miliar. Utang usahanya malah mengalami kenaikan. Nah, ini nanti kita perlu dalami, apakah utang usaha ini adalah utang usaha kepada supplier-supplier ya. Nah, kemudian utang-utang yang lain masih relatif sama. Kemudian utang pajak mengalami penurunan ya, dari 105 miliar menjadi 89. Kemudian liabilitas dan lain sebagainya masih relatif sama. Kemudian liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan. Ya, ini mirip dengan bagian aktiva tadi, artinya tidak banyak hal yang berubah, hanya utang bank jangka pendek, terus kemudian utang usaha yang berubah secara cukup paling besar ya dibandingkan yang lain. Nah, artinya kalau dari sisi aset dan liabilitas sebenarnya PT SMSM ini
di kuartal pertama 2023-nya tidak terlalu banyak aktivitas yang sangat ekstrim, artinya berjalan dengan normal. Nah, saya tidak menampilkan bagian ekuitasnya atau modalnya karena kita lihat pergerakannya hampir mirip ya antara aset, liability, dan saya perkirakan juga ekuitasnya juga tidak akan banyak berubah. Nah, kita masuk kepada laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi year on year ya, ini ya Maret ke Maret kita lihat bahwa kinerja di tahun 2023 mengalami kenaikan. Penjualan mengalami peningkatan dari 1,1 triliun naik menjadi 1,2 triliun. Nah, ini tentu kinerja yang cukup menggembirakan bagi SMSM. Nah, selain itu karena naiknya penjualan tersebut tentu laba brutonya naik juga dari 355 menjadi 436 miliar. Nah, ini sangat bagus ya. Nah, artinya kinerja ini cukup oke dari sisi salesnya. Nah, kita akan lihat faktor-faktor operasional lainnya apakah terjadi perubahan signifikan sehingga dapat mempengaruhi laba. Kalau kita lihat beban penjualan tidak terlalu berdampak, kemudian BAU atau beban administrasi umum juga tidak terlalu berdampak. Penghasilan operasional ini naik mungkin 2 kali lipat lebih ya, dari 9 miliar menjadi 23 miliar. Ini cukup oke. Tetapi di beban operasional lainnya juga mengalami kenaikan dari beban 4 miliar menjadi 47 miliar atau menjadi hampir 50 kalinya ya. Ini 40 kalinya. Hampir 10 kalinya. 10 kali lebih ini ya. Nah, dari 4 miliar ke 47 miliar. Nah, ini mungkin nanti kita perlu bedah lebih dalam apa yang terjadi di beban operasi lainnya ini sehingga kenaikannya cukup signifikan meskipun jika dibandingkan dengan nilai penjualan tidak terlalu berdampak ya. Nah, kemudian laba usaha masih meningkat ya dibandingkan tahun sebelumnya di bulan Maret. Kemudian untuk penghasilan keuangan mengalami kenaikan 5 kali lipat atau bahkan 6 kali lipat. Beban keuangan juga meningkat. Bagian asosiasi juga mengalami penurunan ya, tapi tidak terlalu signifikan. Ini masih oke lah ya. Hanya nanti perlu dicek penghasilan keuangannya meningkat ini kenapa. Kalau perkiraan saya karena kasnya meningkat ya, tadi dari 900 menjadi 1, sekian triliun, tentu penghasilan keuangannya juga ikut naik. Nanti kita akan lihat di arus kas bagian investasi. Nah, semua itu menjadi final di laba periode berjalan mengalami kenaikan dari 209 miliar menjadi 245 miliar. Nah, saya pikir cukup bagus ya, artinya ya mungkin di atas 10% kenaikannya ya, artinya kinerja SMSM ini. Kemudian kalau kita lihat ya nanti di arus kas ya kita lihat, nah ini yang saya senang perusahaan-perusahaan seperti ini apa, arus kasnya selalu positif ya. Kita lihat arus kasnya selalu positif, artinya ini bisnisnya adalah bisnis yang berjalan dengan baik atau profitable. Nah, di sini ada kegiatan operasional lainnya yang melonjak ya, yang awalnya membukukan pemasukan ini membukukan pengeluaran sebesar 53 miliar. Ini nanti kita perlu cek juga. Kemudian untuk yang lain masih sama. Nah, kita lihat di arus kas investasi. Arus kas investasi ini perusahaan masih mencoba juga melakukan beberapa pembelian aset tetap. Penjualan aset tetap tidak terlalu berdampak juga ya dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk arus kas pendanaan kita lihat ada pencairan utang ya, tapi kalau kita lihat pencairan utangnya ini sepertinya untuk juga membayar utang juga ya. Kemudian utang jangka panjang cair, utang jangka panjang juga ada tutup. Nah,
Saya pikir arus kas pendanaan ini masih bisa di-cover oleh arus kas operasional ya. Jadi arus kas pendanaan ini tidak terlalu mengkhawatirkan bagi saya, menurut saya, karena secara operasional masih cukup bagus ya, bisnisnya, cashnya masih bisa mengcover. Nah, dengan kinerja seperti ini di mana aset mengalami pertumbuhan, kemudian laporan laba rugi dia juga mengalami labanya naik, arus kasnya masih oke, saya memperkirakan sih SM ini masih memiliki potensi pertumbuhan lebih lanjut. Nah, itu tadi sebenarnya tercermin juga dari kinerja sahamnya. Kalau kita lihat sahamnya ya tadi mencapai all time high, artinya sebenarnya kinerja ini berbanding lurus. Nah, jika nanti di kuartal kedua kita akan lihat apakah kuartal kedua itu juga mengalami kinerja yang baik. Kalau kuartal kedua mengalami kinerja yang baik, kemungkinan saham ini akan mengalami pemecahan rekor lagi ya, seperti itu. Nah, tentu ini hanya pendapat saya ya. Jadi ini bukan disclaimer dulu, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ini ya. Nah, tapi ini hanya perkiraan berdasarkan hasil analisa atau pendapat pribadi. Nah, saya pikir itu yang saya mau sharing tentang laporan keuangan SMSM. Silahkan Anda share juga video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.